Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah, yang insya Allah dirahmati Allah, yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih membahas tentang himpunan ya. Masih membahas tentang operasi himpunan. Kemarin semua operasi himpunan kita sudah membahas ya. Operasi himpunan sudah kita bahas keempat-empatnya ya. Itu ulang lagi, irisan, gabungan, kemudian komplement, dan yang terakhir adalah selisih ya. Terakhir kemarin hari Jumat kita sudah membahas tentang selisih. Nah, irisan dan gabungan kita juga sudah membahas soal ceritanya. Ya, soal cerita yang berhubungan sama irisan dan gabungan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas soal cerita yang berhubungan dengan komplement dan selisih ya. Nah, kita akan membahas soal cerita yang berhubungan atau berkaitan dengan komplement dan selisih ya. Oke, kita langsung saja membahas bagaimana bentuk soal cerita yang berhubungan dengan komplement atau selisih ya. Oke, yang pertama ini soal tentang komplement ya. Ini komplement. Oke. Ini soal tentang komplement. Nah, di wilayah RT 05 ada penduduk yang memelihara hewan ternak. Hewan ternak tersebut antara lain ada sapi, kuda, sapi, kambing, ayam, bebek, kelinci, dan burung ya. Nah, ada kuda, sapi, kambing, ayam, bebek, kelinci, dan burung. Pak Harno dan Pak Ahmad adalah penduduk RT 05. Pak Harno mempunyai hewan ternak. Nah, ini Pak Harno punya nih. Pak Harno mempunyai hewan ternak, ayam, burung, dan kelinci. Sedangkan Pak Ahmad mempunyai hewan ternak. Pak Ahmad mempunyai hewan ternak, bebek, kambing, dan burung. Ya. Nah, yang jadi pertanyaannya, tentukan hewan ternak di wilayah RT 05 yang bukan milik Pak Harno. Kemudian yang B, tentukan hewan ternak di wilayah RT 05 yang bukan milik Pak Ahmad. Oke, sekarang kita aja jawab ya. Yang pertama, kita tuliskan dulu apa yang diketahui ya. Diketahuinya apa dulu di situ? Ada hewan ternak ya. Nah, hewan ternak. Hewan ternak. Nah, ini adalah semestanya ya. Semestanya. Nah, semestanya berapa nih? Ada apa saja? Ada kuda, sapi, ada kambing, ada ayam, kemudian ada bebek, ada kelinci. Nah, selain itu apalagi yang diketahui? Ada Pak Harno ya. Nah, hewan ternak Pak Harno. Hewan ternak Pak Harno. Nah, ini adalah A-nya ya. Oke, himpunan A-nya. Hewan ternak Pak Harno. Nah, berapa hewan ternak Pak Harno? Apa saja? Ada ayam, kemudian ada burung, ada kelinci ya.
Oke, kemudian ada hewan ternak Pak Ahmad ya. Hewan ternak Pak Ahmad, yaitu B ya. Nah, B, himpunan B apa saja hewan ternak yang dimiliki Pak Ahmad? Ada bebek, kemudian kambing, dan terakhir adalah burung. Nah, ya kita misalkan ini hewan ternak semuanya itu adalah semestanya ya. Hewan ternak yang dimiliki oleh Pak Harno itu kita misalkan dia sebagai himpunan A. Kemudian hewan ternak yang dimiliki Pak Ahmad itu kita misalkan dia adalah himpunan B ya. Oke. Nah, berarti yang ditanyakan itu adalah yang kedua kita tuliskan yang ditanyakan. Nah, yang A. Hewan ternak yang bukan milik Pak Harno. Berarti hewan ternak bukan milik Pak Harno. Berarti A komplement. Berarti selain hewan ternak Pak Harno ya. Kemudian yang B-nya sudah jelas ya. Hewan ternak yang bukan milik Pak Ahmad. Berarti B komplementnya ya. Paham sampai sini ya cara diketahui dan ditanyakan ya. Jadi kita misalkan hewan ternak itu adalah semestanya, kemudian hewan ternak Pak Harno itu adalah himpunan A, hewan ternak Pak Ahmad itu adalah himpunan B ya. Oke, kemudian yang ditanyakan itu hewan ternak yang bukan milik Pak Harno. Berarti selain milik Pak Harno itu adalah A komplement. Kemudian selain hewan ternak Pak Ahmad berarti B komplement ya. Oke, ini paham ya, ingat konsep komplement kemarin ya. Komplement. Nah, berarti kita dapatkan ada yang pertama kemarin apa langkah-langkahnya kita buatkan dulu diagram Venn-nya ya. Buatkan diagram Venn-nya. Ini langkah pertama ya. Buatkan diagram Venn. Nah, kita buatkan diagram Venn-nya berarti di sini semestanya ya. Nah, lihat A dan B itu hewan ternak Pak Harno dan Pak Ahmad itu ada yang sama tidak? Ternyata ada yang sama. Apanya yang sama? Mana yang sama? Yaitu burung ya. Burung ya yang sama. Namanya itu adalah burung. Oke. Berarti sudah jelas bahwa diagram Venn-nya itu adalah berpotongan ya, ada yang sama. Berarti ini A punyanya Pak Harno, yang B punyanya Pak Ahmad. Berarti yang di dalam sini apa? Burung. Salam. Oke, berarti yang samanya itu adalah burungnya. Ntar Pak hapus dulu agak Pak ulang ya. Karena ini agak kecil karena kita menggunakan nama. Oke. Wow, terlalu besar juga. Ya, berarti ada yang A, B ya. Yang samanya itu tadi apa burungnya. Oke, burung. Kemudian apa? Yang untuk A, sisanya untuk yang Pak Harno yaitu ayam. Kemudian yang keduanya itu ada kelinci. Ya. Kemudian yang B untuk Pak Ahmad tersisa bebek ya.
bebek, kemudian ada juga kambing. Nah, yang di luar selain punyanya Pak Ahmad dan punyanya Pak Harno yaitu ada sapi dan kuda ya, ada sapi, kemudian ada juga kuda. Oke, jadi seperti ini diagram Venn-nya ya. Itu diagram Venn dari hewan ternak Pak Harno dan Pak Ahmad ya. Oke, baru setelah itu kita menentukan komplemennya ya. Nah, menentukan A komplemennya. A komplemen berarti selain dari hewan ternak Pak Harno ya, selain dari hewan ternak Pak Harno yang mana? Yang selain hewan ternak Pak Harno berarti kita ambil yang B dan yang sisanya yang di luar. Berarti A komplemennya itu adalah bebek, kambing, kemudian sapi dan kuda ya. Nah, kenapa burung tidak termasuk Pak? Padahal dia termasuk ke dalam hewan ternak hewan ternak Pak Ahmad. Yang B termasuk ke dalam B juga ya, karena tidak boleh. Kenapa? Karena dia juga merupakan hewan ternak milik Pak Harno atau A juga dia ya. Oke, kemudian untuk B komplemennya yaitu selain dari hewan ternak Pak Ahmad atau selain dari anggota B. Berarti dia itu adalah ayam, anggotanya ada kelinci, ada sapi dan ada kuda. Ya. Jadi inilah A komplemen dan B komplemen dari soal cerita di atas. Seperti banyak hewan ternak yang bukan milik Pak Harno, yaitu A komplemennya itu adalah bebek, kambing, sapi, dan kuda. Kalau hewan ternak selain dari punyanya Pak Ahmad, yaitu ayam, kelinci, sapi, dan kuda. Ya. Ini seperti itu ya. Penjelasannya untuk soal cerita tadi. Yang pertama selalu Pak bilang bahwa kita harus tuliskan dulu yang diketahuinya atau permisalannya ya. Kemudian setelah itu tulis ditanyanya. Nah, yang ditanyakan itu adalah A komplement dan B komplement. Nah, setelah itu baru kita buatkan diagram Venn-nya ya. Diagram Venn, ingat selalu kita buatkan diagram Venn. Nah, setelah kita dapat diagram Venn-nya baru kita menentukan mana yang termasuk A komplement dan mana yang termasuk B komplement ya. Ya, oke. Jadi itu ya maksudnya ya. Oke, sekarang kita lihat contoh 2 biar semakin paham ya tentang contoh 2. Biar semakin paham tentang soal cerita yang komplement. Oke, hasil survei tentang acara televisi yang paling disukai warga yang usianya di atas 17 tahun di RT 05 Kelurahan Arjosari adalah 110 siswa 110 warga ya. Suka sinetron. Nah, yang suka sinetron adalah 110 warga. 90 warga suka olahraga ya, 90 nih. 20 orang suka keduanya dan 5 orang tidak suka keduanya. Nah, disuruh kita gambarkan diagram Venn-nya. Kemudian berapa banyak warga 05 Kelurahan Arjosari atau gabungan semuanya ya. Kemudian yang ketiga yang C-nya berapa banyak warga yang tidak suka pada acara sinetron berarti A komplement.
Kemudian yang D, berapa banyak warga yang tidak suka pada acara olahraga. Berarti B komplemennya. Oke, mari kita jawab. Ya, masih ini soal tentang komplement ya. Nah, oke. Seperti biasa kita tuliskan dulu yang diketahuinya. Apa saja yang diketahuinya? Ada yang suka sinetron. Sinetron berarti sinetronnya kita misalkan dia menjadi A ya. Berapa? Ada 110 warga ya, atau NA ya, bukan A, yaitu NA, banyaknya anggota A ya. Oke, kemudian ada yang suka olahraga, yaitu NB ya. Oke, sama dengan 90 warga. Kemudian apalagi? 20 orang suka keduanya ya. Berarti suka keduanya. Suka keduanya berarti ini adalah N A irisan B ya. Banyaknya irisan B, A irisan B ya. Jumlah yang suka keduanya yaitu 20 warga atau 20 orang ya. Oke, kemudian yang tidak suka keduanya. Nah, tidak suka keduanya. Yaitu berapa orang? 5 orang atau 5 warga ya. Oke, setelah itu kita tuliskan yang ditanyanya. Oke, yang ditanyanya apa saja? Yang A itu adalah kita disuruh buat diagram Venn. Kemudian yang kedua kita disuruh cari A gabung B-nya ya. A gabung B-nya atau jumlah warga semuanya di Kelurahan Arjosari. Kemudian yang C-nya. Yang C-nya itu adalah sudah pasti A komplement. Yang D-nya sudah pasti B komplement ya, selain atau yang tidak suka pada acara sinetron dan yang tidak suka pada acara olahraga ya. Oke. Nah, langsung kita jawab, kita buatkan yang pertama adalah diagram Venn-nya ya. Tulis di atas. Diagram Venn. Oke. Diagram Venn. Berarti dia ada semestanya ya. Nah, karena dia ada yang suka dua-duanya, maka sudah pasti dong ya. Dia saling berpotongan ya. Berapa yang suka kedua-duanya? Yaitu 20 warga ya. Yang A ada 110 warga. Kemudian yang B ada 90 warga ya. Kemudian yang tidak suka kedua-duanya yaitu ada 5 warga. Nah, akan tetapi yang suka sinetron saja ya. Nah, yang suka sinetron saja kemarin bagaimana caranya? Kalau soal yang berhubungan sama gabungan, maka kita harus menguranginya ya. Berarti 110 kita kurangi dengan 20. Jadinya berapa nih? 110 kurangi 20 yaitu 90. Oke. Kemudian yang B juga sama ya. Yang B juga sama berarti 90 dikurangi 20 sama dengan 70 ya. Jangan lupakan soal cerita yang berhubungan dengan gabungan ya.
Oke, jadi seperti itu diagram Venn-nya. Diagram Venn-nya seperti itu ya. Seperti ini. Bahwa yang A itu tersisa 90. Yang B itu tersisa 70 ya. Berarti tinggal yang B-nya kita mendapatkan A gabung B-nya. Nah, A gabung B-nya apa? Nah, berarti sinetron ya, sinetron ditambah dengan olahraga ditambah dengan suka keduanya ditambah dengan tidak suka keduanya. Ya. Jadi itu ya, A gabung B sama dengan sinetron ditambah olahraga tambah suka keduanya ditambah tidak suka keduanya atau jumlah siswa ya, jumlah warga atau jumlah warga ya, atau A gabung B gitu. Kita tulis jumlah warga aja ya. Jumlah warga. Ini kebalik. Jumlah warga. Berarti sinetronnya berapa? Sinetronnya sudah pasti 90. Olahraganya berapa? Yang B tersisa 70. Ditambah suka keduanya yaitu 20. Ditambah tidak suka keduanya yaitu 5. Berarti 90 tambah 70 tambah 20 tambah 5 itu adalah menjadi 185 warga. Jadi jumlah warga di RT 4 Kelurahan Arjosari itu adalah 185 warga ya. Oke. Jadi itu ya jumlah warga atau A gabung B-nya. Kemudian setelah itu baru kita bisa mendapatkan A komplemennya ya, berarti selain dari anggota A ya. Oke, selain dari anggota A berarti yang anggota B 70 ditambah yang tidak suka keduanya. Ya, atau bisa Pak tuliskan seperti ini ya. Nah, olahraga ya, karena yang A komplement itu adalah yang selain dari yang suka sinetron ya, ditambah dengan tidak suka keduanya. Nah, berarti olahraga berapa? Olahraga itu 70 ditambah yang tidak suka keduanya, yaitu 5. Maka selain warga yang tidak suka sinetron itu adalah 75 warga. Ya, berarti A komplemennya yaitu adalah 75 warga. Ya, yang warga yang tidak suka pada acara sinetron ya. Nah, kemudian warga yang tidak suka pada acara olahraga. Nah, atau B komplement ya, yang tidak suka acara olahraga. Berarti sinetron ditambah tidak suka keduanya. Nah, sinetron berapa yang suka sinetron saja, yaitu 90 bukan 110 ya. Oke, berarti 90 ditambah tidak suka keduanya yaitu 5 ya. 90 ditambah 5 itu adalah 95 warga ya. Jadi
Warga yang tidak suka olahraga itu adalah 95 ya. Nah, orang yang tidak suka sinetron ada 75. Orang yang tidak suka olahraga itu ada 95 ya. Jadi seperti itu model soal yang berhubungan dengan komplement. Berhubungan dengan komplement. Nah, komplement sudah ya, berarti sekarang tinggal soal cerita yang berhubungan dengan selisih ya, yang berhubungan dengan selisih. Oke. Nah, ini ya contoh soal yang berhubungan dengan selisih. Oke. Dalam suatu kelas terdapat 30 orang siswa yang senang pelajaran matematika. 25 orang siswa senang pelajaran fisika dan 10 orang siswa senang pelajaran matematika. Ya, ini soal selisih ya. Oke. Nah, yang pertama disuruh kita buatkan diagram Venn, kemudian yang B-nya kita disuruh tentukan berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran matematika, kemudian C berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran fisika, yang D berapa banyak siswa dalam kelas itu ya. Oke. Ini hampir mirip dengan soal yang berhubungan dengan gabungan ya, akan tetapi di sini kita disuruh cari satu-satu ya. Oke, jawab. Nah, kita jawab. Oke, seperti biasa kita tuliskan dulu yang diketahui ya. Nah, yang diketahuinya apa? Yang diketahuinya adalah ada matematika ya, matematika. Matematika itu kita misalkan menjadi NA ya. Nah, untuk himpunan A ada berapa orang? Ada 30 siswa ya. Kemudian yang senang fisika. Senang fisika yaitu NB. Ada berapa orang atau berapa siswa? 25 siswa. Kemudian 10 orang suka keduanya. Nah, suka keduanya, suka matematika dan suka fisika ya. Nah, berarti ini N A irisan B-nya yang suka keduanya ya. Yaitu 10 siswa. Oke, 10 siswa. Nah, sekarang kita cari yang suka apa namanya? Yang sekarang langkah-langkahnya kita tuliskan yang diketahuinya dulu ya. Ini diketahui, setelah itu ditanya ya. Oke. Apa yang ditanya? Yang A sudah jelas itu diagram Venn. Kemudian yang B. Nah, yang B, berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran matematika ya? Yang hanya senang pelajaran matematika saja. Berarti A minus B-nya ya. Nah, A minus B. Kemudian C-nya ya, berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran fisika, berarti B minus A ya. Nah, ingat ya.
Oke, kemudian yang D-nya sudah pasti berapa banyak siswa yang ada di kelas? Nah, sudah pasti A gabung B-nya ya. B berarti karena yang ditanyakan banyak siswa. Oke, ya. itu yang diketahuinya, kemudian yang ditanyakannya ya. Kalau yang ditanyakan berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran matematika, karena matematika itu adalah A, himpunan A, maka A minus B yang hanya senang matematika. Kemudian yang senang fisika saja berarti B minus A karena himpunan fisika itu adalah himpunan B. Kemudian berapa banyak siswa dalam kelas berarti A gabung B ya. Oke, berarti sekarang kita buatkan diagram Venn-nya ya. Oke, berarti yang A langsung kita jawab nih ya. Kita buatkan diagram Venn. Oke, diagram Venn-nya. Ada semesta, kemudian saling berpotongan. Ada himpunan A dan ada himpunan B ya. Oke. Kemudian ada yang sama. Berapa yang sama? Ada 10 siswa ya. Kemudian yang A, himpunan A ada berapa tadi? 30 siswa. Dan yang senang B itu ada 25 siswa ya. Oke. Yang tidak senang dua-duanya tidak ada ya. Oke. Jadi 30, 10 dan 25. Nah, sama seperti tadi. Karena ada yang suka kedua-duanya, maka yang A berubah ya. Berubah menjadi 30 minus 10 itu sama dengan 20. Begitu juga untuk yang B. Berarti karena ada 10 siswa yang senang dua-duanya berarti 25 dikurangi 10 menjadi 15 ya. Oke, berarti 20 untuk yang A dan 15 untuk yang B saja ya. Oke, jadi begitu ini diagram Venn-nya ya. Diagram Venn-nya. Nah, sekarang kita langsung saja yang senang matematika. Ya. Yang hanya senang matematika. Senang MTK ya. Oke, ada berapa nih yang senang matematika? Ingat, yang hanya senang matematika berarti A kurangi B ya. Nah, A kurang B berarti hanya anggota A saja. Hanya anggota A saja. Berarti yang senang dua-duanya tidak termasuk. Berarti ada 20 siswa ya. Yang ini saja. Ya. Karena yang senang matematika saja. Berarti A minus B-nya. Berarti hanya A saja ya. Berarti 20 siswa. Kemudian yang hanya senang fisika. Nah, yang hanya senang fisika berarti B minus A ya. B minus A-nya berapa? Berarti sudah pasti 15 siswa yang hanya senang fisika berarti hanya anggota B saja ya. Nah, yaitu 15 siswa ya. Setelah kita kurangi bukan yang sebelum kita kurangi ya. Nah, sisa dari setelah kita kurangi. Oke. Kemudian yang terakhir itu adalah jumlah siswa atau banyak siswa. Jumlah siswa atau banyak siswanya berarti
Berarti tinggal kita gabungkan MTK ditambah fisika ditambah suka keduanya ya. Nah, dan yang tidak suka keduanya, yang tidak sukanya tidak ada ya, maka hanya MTK tambah fisika tambah suka keduanya. Jadi berapa nih? Jadinya tinggal kita jumlahkan MTK tadi berapa? 20 siswa. Ditambah yang suka fisika yaitu ada 15 siswa. Yang suka keduanya ada berapa? Ada 10 ya. Berarti jumlah semuanya 20 tambah 15 tambah 10 itu adalah berapa? 45 siswa. Jadi jumlah siswa di kelas tersebut adalah 45 siswa ya. Jadi itu soal yang berkaitan dengan selisih ya. Diagram Venn-nya jangan lupa seperti itu harus dikurangi. Kemudian yang hanya senang MTK berarti A minus B ya. A minus B. Berarti yang hanya senang MTK saja. Ya, berarti ada 20 siswa. Begitu juga untuk yang B hanya senang fisika saja yang sudah dikurangi itu ya. Berarti 15 siswa ya. Kemudian jumlah siswa tinggal kita jumlahkan semuanya ya. Oke, sehingga yang jumlah siswa di kelas tersebut adalah 45 siswa. Oke, jadi hanya itu yang untuk hari ini soal cerita yang berkaitan dengan komplement dan soal cerita yang berkaitan dengan selisih ya. Oke, baik. Jangan lupa di rumah dicatat ya. Nah, dicatat dan dipelajari. Dicatatnya pelan-pelan, jangan langsung semuanya dituliskan cepat-cepat ya. Pelan-pelan sambil dipahami ya. Pelan. Jika ada yang kurang jelas atau belum dimengerti bisa langsung tanyakan ke Pak ya melalui WA boleh. Oke, atau mau langsung datang ke sekolah juga boleh ya, mau datang langsung tanya ke Pak. Oke. Baik, terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.